lebih dari kata, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjuk mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Menit-menit permenungan kita, dalam kedalaman kita memaknai kata-kata lagu kita. Benarkah Kau yang setia itu segalanya? Tapi dalam kenyataan hidup Kau bilang harta segalanya, pengaruh, kuasa, kekayaan, kecantikan, itu segalanya. Marilah sebelum hati kita berhadapan dengan hati Tuhan yang penuh kejujuran itu, kita nyanyikan lagu ini. Dan ketika kalimat kita berbunyi, Kaulah segalanya, Kau angkat tanganmu, Kau angkat jiwamu, Kau angkat seluruh keberadaanmu. Yes, You are my everything, Engkau segalanya. Kalau ini jadi pedoman hidupmu, sakit hati gak ada apa-apanya, kemiskinan gak ada apa-apanya, kekurangan gak ada apa-apanya, karena Kau segalanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh, yes. Kau teramat setia, Kau-Mu, yes, Kau teramat mulia. Jiwaku aman bersamamu. Benar, Kau aman, Kau tenang setiap waktu. Lebih dari harta, pantas Kau tenang, karena yang Kau kejar lebih dari harta. Sementara bertanyalah kau, kenapa kau tidak tenang? Ya, karena harta. Hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Yes, Lord.
Biar kasih setiamu itu yang menonjol dalam hidup kami, bukan luka hati kami, bukan kekurangan gereja kami, bukan nyinyirnya orang lain, tapi kau setia dan mulia, setia. Bapa, kau setia. Alangkah menariknya hidup ini, alangkah melegakannya hidup ini, kalau kesetiaanmu itu yang kami pentingkan, kami cari, kami tonjolkan. Bukan luka hati kami, bukan kecewanya hati kami. Itu tak akan terpenuhi. Terima kasih, Kau Bapa yang setia. Walau banyak kali kami makar, tidak setia, lebih mementingkan hal yang kecil-kecil. Terlalu besar ego kami. Terima kasih. Biar pagi ini mungkin tidak panjang lebar khotbah yang disampaikan, tapi panjang lebar hati kami menerima kasih-Mu dan mencari damai. Hanya Engkau kuncinya. Di dalam nama Kristus Yesus, pemberi kehidupan yang sesungguhnya dan membuat hidup kami jadi berarti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua saudara terkasih berseru bersama, amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, saya mau tanya, apa kabar saudaraku? Baik. Jemaat Tuhan Yesus, di suatu perguruan tinggi di Amerika, perguruan tinggi yang sangat terkenal, ada seorang mahasiswa yang brilian, pandai. Dan hanya satu bidang studi ia kuasai, beberapa bidang studi ia kuasai. Mendapatkan banyak penghargaan. Dan mahasiswa ini jadi asisten dosen bukan untuk satu dosen loh saudara-saudara. Tapi mahasiswa ini kakinya yang sebelah lumpuh sejak lahir. Dan ini memancing perhatian teman-temannya. Ada salah satu teman yang berkata, kakimu lumpuh itu sejak kapan? Sejak aku lahir. Tetapi kenapa nggak ngefek ke studimu? Kenapa kok pintar? Padahal kakimu yang sebelah cacat. Kenapa? What is the secret? Apa rahasianya? Mahasiswa ini berkata apa saudara? Karena sakitku ini, cacatku ini, kekuranganku ini tidak pernah menyentuh hatiku. Betul. Sepintar apapun, sekaya apapun, secantik apapun, setampan apapun, seluas pengaruhnya, nek hati terluka. Apalagi mati dalam keadaan terluka.
belum tentu masuk surga. Cacatku, sakitku, kekuranganku tidak pernah menyentuh hatiku. Itu sebabnya ia belajar tanpa hati yang terluka. Itu sebabnya ia mengajar tanpa hati yang terluka. Kalau sudah luka hati, kalau kita izinkan luka itu menganga makin lebar. Saya khawatir betul yang Yesus katakan, banyak yang aku pilih, banyak yang aku panggil. Sedikit yang aku pilih. Yang gak kepilih itu mungkin sebagian Kristen ngambekan, Kristen nyinyir, Kristen tidak pernah mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Yang dipentingkan luka hati, perasaan. Saya mau kasih contoh-contoh sederhana dari perjanjian lama dan dari perjanjian baru. Seperti apa kalau orang itu sedang luka hatinya, tidak bagus hatinya, walaupun sedang melayani. Dan seperti apa kalau orang itu dihapus luka hati. Tapi poin yang terpenting, saudara-saudara, coba kita buka Matius 22 ayat 39. Bagaimana kau memperlakukan dirimu? Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi bagian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya jangan kau lukai dirimu, jangan kau mengasihi orang lain, mengasihi pekerjaan Tuhan, but yourself, dirimu kau lukai. Orang yang mengasihi diri sendiri, saudara-saudara, ia mengasihi perdamaian dengan diri sendiri. Kenapa saya bilang itu? Karena ada terlalu banyak orang, termasuk orang Kristen, yang memusuhi dirinya sendiri, yang tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang minderan, rendah diri, lain loh dengan rendah hati, itu sedang memusuhi, melukai, dan tidak berdamai dengan dirinya, selalu merasa kurang. Temannya ngobrol asik, jangan-jangan ngerasani aku. Segitu pentingnya dia kah sehingga orang lain ngerasani dia? Belum tentu. Orang yang mengasihi diri sendiri enjoy terhadap hidup ini. Dia tidak biarkan, bodoh aku ya, sakit hati. Sakit hati dengan orang lain, lah bodoh dengan aku di penjara orang lain itu. Aku nggak bisa tidur, ketemu di pesta aku salah tingkah, dia biasa-biasa saja. Bodoh aku. Dan istri yang banyak terluka, suami banyak terluka, memberi beban pada anak-anaknya. Anak-anaknya gak tumbuh sehat. Anak-anaknya bingung. Memberi beban satu dengan yang lain. Egois kita ini, dengan sakit hati kita kasih beban gereja, kita kasih beban gembala, kita kasih beban majelis.
Jangan kau kasih beban orang lain. Satu hari seorang suami, saudara, pulang dari kebaktian, istrinya nggak ikut. Pulang, temu istrinya, wih, dia angkat istrinya, saudara. Wah, dia putar-putar, dia angkat istrinya. Istrinya tanya, Papa tadi dengarkan khotbah tentang mengasihi istri ya? Kok aku sampai tersanjung begini? Suaminya bilang, enggak, malah si pendeta itu tadi khotbahnya tentang memikul salib. Lah ini nih salibku. Nah, saya kembali pada contoh yang saya janjikan tadi. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Satu contoh dari perjanjian lama. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Dalam perikop persembahan Kain dan Habil, kita lihat bagaimana peranan hati terhadap suatu pengorbanan, pelayanan, dan hubungan antar anak-anak Tuhan. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terus Habil juga, perhatikan kata Habil juga, berarti Habil diajari oleh kakaknya tentang bagaimana mempersembahkan korban. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Terus, nah perhatikan ini. Tetapi Kain yang dikasih amanah oleh bapaknya, orang tuanya Adam dan Hawa, untuk meneruskan korban, yang ngajari Habil mempersembahkan korban itu, perhatikan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain, garis bawahi, hati Kain menjadi sangat panas, sebelumnya pun sudah panas, dan mukanya muram. Oh, what a beautiful thing. Indah sekeluarga menjalankan, memberi korban kepada Tuhan. Kata Adam kepada anak-anaknya, anak-anakku, tidak jadi masalah kau menjadi petani atau peternak. Orang tua katakan itu pada anak-anakmu, tidak jadi masalah. Tapi yang penting, berikanlah korban dari setiap kemajuan-kemajuan yang kau pilih, dari setiap keuntungan-keuntungan profesi yang kau pilih. Berikanlah persembahan kepada Tuhan. Nah, mungkin ada pernik-pernik kata-kata lain. Mempersembahkan korban itu penting, anak-anakku. Karena itu berarti kau tahu diri. Karena itu kau berarti bikin sambung berkat yang satu dengan berkat-berkat yang lain. Maka adalah kebodohan kalau kau tidak memberi persepuluhmu itu. Kain anak yang pertama meneruskan tradisi bapaknya. Nah, karena dia dari kalangan pertanian, maka persembahannya adalah sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dia teruskan juga kepada adiknya. Maka tadi ada kata Habil juga.
Habil mengikuti. Indah. Alangkah indah dan eloknya saudara bersaudara duduk melayani, duduk mempersembahkan. Jadi pada poin ini memang betul. Siapa bilang memberi 1/10 itu untuk hamba Tuhan, untuk Tuhan? Siapa bilang memuliakan Tuhan untuk Tuhan, seperti Tuhan itu gila hormat? Siapa bilang ibadah saudara pagi ini untuk Tuhan? No, untukmu, untuk sakit hatimu, untuk keberesan jiwamu, untuk ketenangan hidupmu, untuk berbuah-buahnya keluargamu. Yang menyepelekan perburuan bodoh. Seperti Tuhan Yesus berkata, "Hei, kau orang kaya yang bodoh, kau timbun. Jam 12 nanti ku angkat nyawamu dan semua yang kau timbun itu tidak ada gunanya. Tapi persembahanmu, tapi kesungguhanmu, kejemaatanmu di bumi di mana kau melayani berlanjut di surga." Bodoh kalau yang kita pikirkan paling-paling untuk hidup 70 sampai 80 sesudahnya. Loh, siapa bilang mengampuni itu untuk diriku sendiri? Loh, kok enak ngampuni? Untuk kesehatan jiwamu. Apalagi kalau sakit hatinya sampai ke banget. Saya survei sederhana. Banyak orang tidak ke gereja. Betul pandemi, betul sakit. But persentase tertinggi, tidak di Indonesia, tidak di Amerika, malah saya pulang dari Amerika mendapatkan bukti di mana sakit hati menduduki persentase tertinggi. Betul. Ada orang kaya sekali. Dia merasa kalau sudah kaya, semua harus hormat kepadanya. Tidak boleh kecentok sedikit. Sakit hati. Sakit hati dengan orang yang jauh lebih bawah, jauh ekonominya lebih bawah. Kalau orang yang nggak disukai itu disuruh mimpin doa, dia keluar. Susah. Kalau ada acara makan-makan, kebetulan yang masak orang yang nggak disukai itu, dia lebih milih dia ajak anak-anaknya, keluarga keluar. Atau paling tidak dia bersembunyi di WC sampai yang dibenci itu selesai berdoa. Tidak happy kan? Terpenjara kan? Sementara yang dia benci shalom-shalom saja, senang-senang saja, dan malah diberkati. Nah, Habil, saudara-saudara, kakak, dia yang tertua, tapi dia gak jaga hati. Maka betul Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu, dari situ muncul pancaran hidup. Yang kalau hati tidak dijaga, pancaran hidup itu mati. Hidupnya susah, mukanya cemberut terus. Susah. Siapa yang di sini setiap hari mukanya tuh muka akhir bulan gitu. Nah, apa masalahnya, saudara-saudara? Saya dulu di sekolah minggu seringkali mendengarkan tafsiran guru sekolah minggu. Karena Kain mempersembahkan sayur mayur. Karena Kain tidak memberikan yang terbaik seperti Habil, daging. Maka saya dulu suka jajanan yang ada dagingnya. Yang sayur mayur, tidak istimewa. Tapi betul, karena itu guru sekolah minggu itu kadang suka ngapusi juga, ya. Dia bilang persembahan Kain ditolak
Karena apinya melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, lain dengan persembahan api. Carilah di Alkitab, mana ada api yang ke kiri, ke kanan. Bukan soal itu, bukan soal pernik-pernik. Yang diurusi gereja itu pernik-pernik kecil-kecil. Oh, penyembahan mesti gini, penyembahan harus lama, penyembahan harus tapi nadanya sih yang diurusi Tuhan adalah karena hatimu. Hatinya tidak lurus, saudara. Mungkin waktu mempersembahkan dia bilang, aku yang ngajari adikku, sombong. Tahu adikku lebih happy, kok adikku lebih shalom wajahnya, adikku kok lebih diberkati. Bukan sekali itu. Hati yang panas, hati yang terluka. Siapa yang melukai? Saudaranya sendiri. Apa wujud nyata? Agukah penunggu adikku? Harus kamu, saudara, penunggu adikmu. Hatimu panas, hatimu. Jadi ibadah itu soal hati, saudara-saudara. Termasuk pertumbuhan gereja, termasuk pekabaran Injil, hati. Suatu saat ada satu biara yang dulunya banyak sekali pengikutnya, biarawan-biarawatinya, ratusan, malah lebih. Satu saat merotoli, penghuninya merotoli, sampai tinggal 6. Datanglah biarawati ini pada seorang yang dikenal sang tua yang bijak. Bapak, kami sedang stres berat karena biarawati kami ini terancam bangkrut, terancam bubar. Tinggal 6 orang. Bagaimana Bapak yang baik caranya supaya biara kami ini semarak kembali, didatangi banyak orang yang mau tinggal? Orang tua ini menjawab gini, anakku, aku tidak tahu apa caranya, tapi satu hal yang aku tahu, satu dari antara kamu itu adalah Kristus. Besoknya 6 orang ini berubah, tidak nyinyir lagi, tidak tersinggung lagi, tidak tuding-menuding lagi, tidak cari kesalahan orang lain, tidak merasa dirinya hebat, karena masing-masing, jangan-jangan aku Kristus, jangan-jangan aku yang dimaksud. Saling melayani, saling rendah hati, saling mengaku kelebihan orang lain, saling mengajari. Lama-lama biara itu tambah orangnya, tambah murid-muridnya. Lama-lama tersiar. Itu biara yang paling teduh, itu biara yang tidak ada pertengkaran, itu biara yang satu orang rasanya mendapatkan rumah. Oh, I'll be back home again. Di situ rame lagi, bukan karena teori macam-macam, bukan karena diakonianya banyak, bukan karena saling promosi. Datang ke gerejaku, pendetaku tuh apa saja didoakan. Kalau doakan jodoh pasti makbul.
Karena hati yang mulai sembuh, karena hati yang mulai melayani, karena hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biara itu pulih bahkan lebih dari beberapa tahun yang lalu. Maka kemajuan jemaat itu, contohnya jemaat yang mula-mula, siapa yang tahu nama gembala jemaat yang mula-mula? Nobody knows, tidak ada yang tahu. Tapi yang mereka ketahui adalah mereka saling melayani. Rumah yang satu merasa rumah orang lain. Mereka merasa disembuhkan di situ. Jemaat. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan pertumbuhan gereja? Hatimu, you, saudara. Jangan nyalakan orang lain. Hati yang sembuh, saudara. Itu iklan yang paling bagus. Ya jemaat mula-mula itu, siapa yang tahu nama gembala sidang yang pertama? Siapa yang tahu nama jemaat? Tidak ada. Yang orang tahu di jemaat itu saling menyembuhkan, saling berbagi, saling mengutamakan syukur kepada Tuhan. Sehingga waktu Petrus bertanya, Guru, kami ini telah tinggalkan engkau. Apa upahnya? Apa balasannya? Kami telah tinggalkan keluarga kami. Yesus menjawab, kau akan dapat berkat 100 kali ganda. Nah, orang-orang yang meninggalkan keluarganya karena Kristus, taruhlah jemaat yang mula-mula itu ada 100 kepala keluarga. Nubuat Yesus terpenuhi 100 kali ganda. Karena tiap rumah menjadi rumahnya sendiri. Jadi siapa bilang mempersembahkan korban itu untuk diri sendiri? Kalau untuk diri sendiri, ya kayak Habil itu. Yang kedua, mari kita buka Yohanes 8 ayat 11. Contoh yang kedua dari perjanjian baru. Ini tentang perempuan berdosa yang diampuni oleh Yesus. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Wanita ini pergi dengan damai. Luka hatinya dia tinggal di bawah kaki Yesus. Seringkali kita apa saja? Kita bawa beban kita bawa kebencian kita. Disalib Yesus, amin, bu angkat lagi. Kok eman-eman ya tak tinggal ya, bu bawa lagi. Dia tinggalkan di bawah kaki Yesus sambil berkata, yang paling penting dia sudah ampuni, dia sudah terima aku. Mengapa aku harus menyiksa diri dengan bandingkan orang lain? Mengapa aku harus menyiksa diri dengan memperhatikan nyinyirnya orang lain? Kenapa aku harus menyiksa diri dengan bandingkan gereja lain? Kenapa? Aku mau bebas. Dan ketika Yesus disalib di ujung sana, ada beberapa wanita, enggak janjian ketemu, beberapa wanita. Saya yakin inilah wanita-wanita yang dulu berdosa, dulu melacurkan diri, diampuni, dan saling kepetuk, saling ketemu. Yang satu terheran-heran sambil berkata, I thought it was only me yang berdosa. Aku rasa tadinya aku ini yang paling bobrok, aku ini yang paling rusak, aku ini yang paling. Ternyata ada beberapa. Oh, what a beautiful day. Ketemu. Banyak saudara
Nggak hitung pengorbanannya. Nggak hitung harga di kayu salib. Wanita ini, buat apa aku menyiksa diri dengan banding-bandingkan, mikirin kekurangan orang lain, mikirin kekurangan pendeta lain, mikirin kekurangan gereja lain, majelis lain. Kalau saudara merasa pendetamu ada kekurangan, majelismu ada kekurangan, bersyukur. Sebab survei saya walaupun tidak ilmiah, survei saya, pendeta yang diagung-agungkan jemaatnya, yang jemaatnya begitu memuja, umurnya pendek, saudara. Tenan ini, serius. Umurnya pendek. Dan yang mengagung-agungkan gembala gereja. Pasti ada pihak yang terluka. Kau bersyukur kalau pendeta itu ada kekurangan. Kau bersyukur gereja itu ada kekurangan. Gereja itu kadang kayak restoran, saudara. Saya sering ke restoran, wah katanya enak. Di Pekalongan, buah minyak enak. Begitu minta izin ke belakang ke toilet, waduh saudara, naruh sayur di kamar mandi, piringnya dijilat-jilat kucing. Saudara. Wah saya mau nendang kucingnya takut kena piringnya. Saudara. Pasti ada kekurangan. Coba lihat mejanya, terus ambil tisu, berdebu. Mbak, ini debunya siapa? Iya ini sebenarnya dilapi om, tapi abunya. Pasti ada kekurangan. Saya pernah direkomend orang, wah enak, nasi gorengnya paling enak. Aduh, yang masak nasi goreng lagi sakit tuh. Guys, kue tionya ndak ada om, belum ada. Lah sing mbok dol iki opo? Pasti ada kekurangan. Yang Kristen karena iklan itu saudara-saudara, bodoh. Kadang-kadang iklannya norak sekali saudara. Di Bandung saya diceritai teman saya, suami istri pindah karena iklan. Pendetanya masih muda. Lain dengan pendetamu. Loh, saya ngerasakan saudara, punya pendeta pikun itu saya rasakan di Malang, pendeta kami sudah tua, ya, perjamuan suci, ya, biasanya kan angkat roti dulu, angkat anggur duluan, saudara. Ya. Kadang kalau saking pikunnya sudah angkat roti zaman dulu itu roti tawar di potong-potong pendek, angkat roti, dia kelalen. Pikun, khotbah sak panjang-panjang, itu roti tak untel-untel, itu roti sampai jadi hitam saja. Tapi bukan itu kuncinya. Justru kalau pendeta itu ada kekurangan, gereja itu ada kekurangan, itu berarti gereja yang masih bergumul dalam doa. Itu gereja sungguh akan mengatakan, sempurnanya aku kalau 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengahmu. Di tengah. Bukan mojok di paling belakang sambil mainan HP, bukan saudara. Ada jemaat yang rendah hati. Saya ini rendah hati saya itu yang di depan kan untuk orang-orang penting. Kan Yesus bilang, jangan kamu cari tempat duduk paling depan, betul. Tapi yang milih duduk paling belakang itu orang-orang yang punya kepentingan, saudara. Nah wanita ini sekarang mengambil keputusan, saya semestinya bebas, saya mestinya tidak bodoh lagi seperti dulu. Dia sudah ampuni. Dia nggak care dengan orang Farisi ahli Taurat, dia nggak care dengan omongan orang lain. Dia sudah bebaskanku. Mengapa aku harus menyiksa diri dengan menyimpan luka dan pur? Kenapa aku harus gak bisa tidur karena orang lain? Terpenjara, saudara. Terpenjara. Nah, saya tutup dengan kisah.
tentang Presiden Afrika Selatan orang kulit hitam yang pertama. Coba saya tes saudara pinter apa enggak. Siapa namanya saudara? Siapa namanya? Siapa namanya? Nelson? Siapa namanya tadi? Ya, betul. Sakjane aku kelalen. Betul, Nelson Mandela. Waktu Nelson Mandela dinyatakan bebas hari itu, keluar dari pintu selnya, ia nampak gembira, saudara. Nampak gembira. Tapi menjelang keluar pintu gerbang, di situ ada pemuka tokoh-tokoh penjara. Itu mukanya jadi murung lagi, saudara. Tapi menjelang step out keluar, dia gembira lagi. Ini memancing perhatian Bill Clinton. Bill Clinton waktu itu presiden mana, saudara? Presiden Amerika. Kalau ini nenek-nenek juga tahu, saudara, ya, Presiden Amerika. Dan satu pertemuan, Bill Clinton bertanya, "Sir, kenapa engkau keluar dari sel kau gembira, lalu menghadap para tokoh-tokoh itu kau murung, lalu kau ketawa lagi?" Apa jawab Nelson Mandela? "Waktu aku dibuka pintu selku, aku gembira. This is my freedom day, aku gembira. Tapi begitu lihat orang-orang yang menyakiti aku, yang membuat aku dipenjara sekian tahun, aku marah, aku geram. Tapi tiba-tiba ada suara di dalam hatiku berkata, berarti kau dipenjara lagi dong." Lalu aku cepat-cepat keluar dari penjara itu dan keluar dari pintu gereja ini. Saudara pilih masuk penjara atau saudara bilang, aku bodoh lek masuk penjara lagi karena Kristus telah menebus aku. Kau harus bilang seperti wanita yang berdosa ini, bodoh aku kalau mengikuti luka hati, wong dia sudah menebus aku. Kalau cari damai bukan pada sesama, kalau cari damai bukan pada orang-orang Kristen, bukan pada pendeta-pendeta terkenal. Mari kita bangkit berdiri bersama dan berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan pada siapa? Orang lain? Bodoh. Di dalam Yesus tak satu pun menghiburku. Betul, tidak satu pun. Keliru. Kalau kau gak gereja karena sakit hati, keliru. Yesus jawaban hidupku. Saudara, sebelum kau nyanyi, saya mau bertanya. Jujur, kau Kristen damai atau Kristen luka hati? Kau Kristen kabar baik atau kau Kristen nyinyir, cuma menceritakan luka hati? Kau Kristen bersyukur atau Kristen menuduh? Pantas kau tidak bahagia, pantas sembangil pasuruan Surabaya kau putri. Tidak akan kau memiliki damai, karena damai itu cuma satu kuncinya. Angkat tanganmu tinggi. Kalau ku cari damai, yes, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di mana? Di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, yes, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hati
Fokus bersama Dia, fokus pada sabda dan firman-Nya, fokus pada rencananya. Hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, betul. Kalau kau tinggalkan Dia karena sakit hati pada orang lain, kalau kau tidak ibadah, singkirkan persekutuan dengan Dia hanya untuk dirimu, kesibukanmu, bodoh, saudara-saudara. Karena bukan kesibukanmu itu yang membuat kau bahagia. Kalau kau nggak bawa anak-anakmu yang masih kecil-kecil karena alasan ngerepotin, kau jerumuskan anakmu itu untuk menjadi Kristen tidak bersyukur. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Walaupun kau bertekad cari damai, tapi kau tidak izinkan Roh Kudus bekerja mengalir, percuma, saudara. Kau katakan kami gagal, aku gagal, karena kau tidak pernah mengizinkan Roh Kudus bekerja. Sekarang saudara angkat kedua tangan dan terimalah, biar Roh Kudus bekerja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Saya bertanya terakhir sekali, yang kroso Roh Kudus mampet dalam hidupmu karena luka batinmu, karena nyinyirmu dan mulutmu, karena kesibukanmu, karena egoismu, karena kau berpikir diri sendiri. Siapa yang merasa Roh Kudus mampet karena yang kau kejar dan kau cari keliru. Dan Roh Kudus tidak jual mahal. Kalau pagi ini sambil memuji, kau mengundang, kau angkat hati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mengalirlah. Izinkan Roh Kudus bekerja, supaya kau bisa mengampuni di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Di tempat ini tuh di mana, saudara? Di hatimu. Maka sekarang letakkan kedua tanganmu pada hatimu, dadamu. Kau berkata, di sini Tuhan, sudah lama mampet Roh Kudus, sudah lama mampet roh penyembahan dan pujian, sudah lama mampet roh bersyukur. Buka Tuhan, buka. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Letakkan kedua tanganmu di hatimu. Mengalirlah, bebas deras, mengalirlah. Yes. Mengalir. Nggak usah lihat kiri kanan, lihat dirimu sendiri, lihat mampetnya hatimu. Bawa, bawa. Pulihkanku lagi sekali. Mengalir, yes, kuasa Roh Kudus mengalir.
mana? Di hati kami, di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Dia akan memulihkan. Pulihkanku. Pasti roh pemulihan datang. Kalau wanita berdosa yang bejat ini diampuni, kau juga diampuni. Kau juga diberikan damai sejahtera. Ikuti kata wanita ini. Bodoh amat kalau aku mengikuti sakit hatiku, wong dia sudah ampuni aku. Bodoh amat kalau aku memperhatikan apa kata orang, karena dia sudah membebaskanku. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan roh pemulihan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Semua berseru bersama. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita.